Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zailani, NIM 1812157, kelas PAIB semester 5. Ini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah pengembangan kurikulum berbasis literasi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Baik, yang pertama ialah definisi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum yang berisi tentang seperangkat kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran itu dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Baik, poin yang kedua ialah B, jenis model. Model ialah suatu contoh konseptual dari suatu program, sistem atau proses yang dapat dijadikan acuan. Model pembelajaran ialah suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Baik, selanjutnya ialah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ialah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip pendidikan. Adapun strategi pembelajaran itu ada 5 macam. Yang pertama, pembelajaran langsung. Yang kedua, pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman. Yang keempat, belajar mandiri. Dan yang kelima, pembelajaran interaktif. Baik, poin selanjutnya ialah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ialah suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu seperti filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Baik, yang selanjutnya ialah media pembelajaran. Menurut Yusuf Hadimi Arso, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Baik, di sini media pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, media teks. Media teks ini bisa berupa buku paket. Yang kedua, media audio. Media audio ini bisa berupa rekaman materi, musik maupun lagu. Yang ketiga, media visual, berupa peta konsep maupun PowerPoint. Yang keempat ialah media video, berupa film pendidikan. Yang kelima, media perekayasa, berupa alat bantu praktek pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam, media orang. Itu bisa berupa penyajian materi seperti seminar. Baik, yang C, langkah-langkah memilih. Yang pertama, strategi. Langkah-langkah memilih strategi yang pertama berorientasi pada tujuan pembelajaran, tipe, perilaku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan sehingga dapat dimiliki satu kerja nanti. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin. Selanjutnya, langkah-langkah memilih model pembelajaran. Yang pertama, 1. Memahami karakteristik pembelajaran. Yang kedua, cermati indikator pencapaian. Yang ketiga, cermati tujuan pembelajaran yang disusun. Yang keempat, memahami karakteristik peserta didik. Yang kelima, kesesuaian dengan dimensi pengetahuan. Dan yang enam, yang terakhir, kesesuaian dengan pendekatan penilaian yang dilakukan. Baik,
Langkah-langkah memilih selanjutnya ialah langkah-langkah memilih metode pembelajaran. Yang pertama, karakter materi pelajaran. Yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Yang ketiga, kemampuan dasar siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Baik, langkah-langkah memilih selanjutnya ialah langkah-langkah memilih media pembelajaran. Yang pertama, penerangan atau pembelajaran. Yang kedua, tentukan transmisi pesan. Yang ketiga, tentukan karakteristik pembelajaran. Yang keempat, klasifikasi media. Yang kelima, analisis karakteristik masing-masing media. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Poin yang terakhir ialah D. Metode-metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI. Biasanya metode-metode ini sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ialah metode ceramah. Metode ceramah ini sering digunakan, yaitu seorang guru menyampaikan isi materi pelajaran yang disampaikan kepada para murid-muridnya. Yang kedua, metode diskusi. Ya, metode diskusi ini sering digunakan, yakni diskusi presentasi makalah. Yang ketiga, metode keterampilan. Metode keterampilan ini ya bisa dikaitkan dengan seni-seni seperti seni musik, seni peran atau teater, seni tari. Yang keempat, metode study tour. Sering ya metode ini digunakan di sekolah-sekolah, yaitu metode belajar sambil berrekreasi. Yang kelima, metode visual. Metode visual ini biasa menggunakan peta konsep maupun PowerPoint. Yang keenam, metode simulasi. Yang ketujuh, metode bergu atau berkelompok. Jadi metode ini ya sering banget dipakai di setiap pembelajaran. Jadi para murid dikasih kelompok dan dikasih tugas masing-masing. Baiklah, kesimpulan yang akan saya sampaikan secara sederhana mengenai pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Jadi kita sebagai calon guru harus mempunyai strategi dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai calon guru, sebelum kita ngajar, kita harus rancang dulu bagaimana kita susun gitu dalam pembelajaran nanti di kelas. Adapun strategi pembelajaran itu terkait tentang metode, model pembelajaran maupun media yang digunakan dalam pembelajaran. Jangan sampai ya kita sering nemuin guru-guru di kelas itu gunain model. Yang pertama, modelnya itu sering kebanyakan ceramah, kebanyakan menyampaikan isi materi. Jadi murid-muridnya sering ngantuk, ya ada yang tidur, ada yang enggak ngedengerin maupun main game. Jadi kita jangan sampai segitu. Jadi kita jangan kayak gitu ya. Dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kita ngasih materi terus, jangan kayak gitu. Dalam model yang kedua nih, sering banget guru diterapin di kelas, yaitu model suruh siswa itu suruh ngeresum dari awal sampai akhir pembelajaran. Jadi siswa itu disuruh nyatet, jadi guru nyatet di papan tulis nih dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Itu siswa disuruh nyatet, jangan kayak gitu ya. Jadi siswa cepet malas, bosen juga ya, jangan kayak gitu. Model yang terakhir itu ya, biasanya guru tuh sering ngasih materi terlalu tegang. Jadi murid nyeletuk dikit ya langsung guru itu marah, mau marahin, lempar benda ke siswa tersebut. Jangan begitu. Kita nyampein model pembelajaran ya serius tapi santai, ada bercandanya. Jadi siswa itu rileks, tidak tertekan dalam pembelajaran yang kita sampaikan. Ya. Jadi pembelajaran harus begitu, harus diselingi sehingga pembelajaran itu bisa aktif, kreatif ya dan menyenangkan, sehingga para siswa tidak tertekan apa yang kita sampaikan. Kita juga sebagai calon guru itu harus pintar-pintar ya melihat kondisi situasi kelas ya, bagaimana kondisi peserta didik kita, apakah moodnya lagi baik atau enggak, moodnya lagi enggak baik. Kita harus bisa baca ya suasana tersebut sehingga nanti kita nyampein materi itu bisa diterima murid dengan lapang dada si murid tersebut ya, tidak tertekan dan ikhlas menerima apa yang kita kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kesimpulannya. Baiklah, sekian dari saya Muhammad Zailani, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.